Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi. Nah, pada video kali ini kita sudah memasuki video Cisco yang bab ketiga ya teman-teman, yaitu pengenalan dan basic Cisco. Pertama, kita akan mencoba menerima device Cisco. Nah, pada perangkat Cisco, terdapat port serial konsol. Port ini digunakan untuk menerima device, menggunakan kabel serial konsol. Seperti gambar yang sudah saya sediakan ya teman-teman. Ini merupakan kabel serial konsol. Agar lebih paham, langsung saja kita praktikkan. Teman-teman bisa masuk ke Cisco-nya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan tambahkan switch dengan versi 2960. Saya tambahkan di sebelah sini. Dan saya akan menambahkan satu buah PC di sebelah sini. Nah, di sini saya akan menggabungkan dua perangkat ini agar saling terhubung. Di sini saya akan menggunakan kabel yang tipe konsol. Kita taruh pada switch dan menggunakan port yang konsol. Lalu PC kita menggunakan RS232. Di sini kan masih PC 0. Saya akan ganti menjadi PC 1. Teman-teman, sebenarnya konfigurasi switch bisa saja langsung menggunakan CLI. Di sini saya akan coba klik switch-nya. Dan di sini ke menu CLI. Nah, tapi kali ini kita akan coba meremote switch menggunakan PC. Jadi tidak langsung konfigurasi dari switch-nya. Di sini kita bisa klik pada PC-nya. Kemudian kita ke menu desktop. Kemudian kita ke terminal. Lalu kita klik OK. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini tulisannya yaitu switch. Artinya saya sudah meremote switch melalui PC. Dan di sini saya akan close saja. Dan saya akan masuk ke dalam switch-nya lagi. Nah, di sini itu kita masih berada di CLI ya teman-teman. Nah, di sini juga terdapat tulisan switch dan tanda lebih dari. Nah, inilah yang dinamakan mode usernya. Artinya kita berada di mode user. Di mode ini akses kita itu masih terbatas. Lalu agar akses tidak terbatas, kita bisa masuk ke private mode dengan perintah enable atau disingkat dengan EN. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa bukan lagi tanda lebih dari ya teman-teman. Saya juga akan masukkan perintah tanda tanya. Maka hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat bahwa di bawah itu terdapat tulisan more. Jadi more itu artinya lainnya. Kita bisa spasi saja untuk keluar. Nah, maka akan kembali ya teman-teman. Jadi add itu kita ibaratkan kayak root kalau di Debian. Nah, untuk konfigurasi kita perlu masuk ke conf-t. Nah, jadi akan muncul tulisan configuration command. Nah, kita bisa melakukan konfigurasi tertentu dengan mode global configuration. Untuk kembalinya itu kita bisa menggunakan perintah EX atau itu singkatan dari exit. Nah, kita sudah kembali ke mode enable-nya. Kemudian di sini saya akan coba lagi ketik EX untuk keluar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai service password adoption. Di sini saya akan coba ketikkan EN lagi, dan nantinya itu kita akan mencoba membuat password. Pada saat ini kita masuk ke IN-nya itu atau enable-nya itu caranya seperti tadi untuk konfigurasi. Kita perlu masuk ke conf-t. Nah, untuk cara menambahkan password itu teman-teman bisa masukkan perintah enable password. Nah, untuk passwordnya itu teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Saya akan membuat password yang sesuai ya teman-teman, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian di sini saya akan ketikkan X. Saya akan masuk ke mode enable-nya lagi, IN. Nah, di sini akan muncul password. Di sini kita bisa masukkan passwordnya. Oh iya teman-teman, ketika kita masukkan passwordnya itu tidak terlihat ya teman-teman. Kita langsung ketikkan saja. Lalu di sini bisa enter. Kita sudah masuk ke mode enable-nya. Kemudian saya akan coba ketikkan showroom. Nah, di sini terdapat enable password 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada enable password kita tidak aman ya teman-teman. Jadi misalnya kalau konfigurasi terus di sampingnya kita ada orang, nah orang itu bisa lihat password kita saat kita melihat showroom-nya. Agar lebih aman, kita bisa menggunakan enable script. Di sini kita bisa ketikkan enable script 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian saya akan keluar terlebih dahulu. Lalu saya akan masuk ke mode enable lagi, masukkan password.
Kemudian kita ketikkan showroom. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan enable password 12345. Passwordnya itu masih terlihat ya teman-teman, sedangkan pada enable script-nya itu tidak terlihat. Di sini hanya ada kode-kode saja. Jadi itu lebih secure. Nah, bagaimana sih untuk enable passwordnya ini? Untuk kita bisa samakan biar nanti terlihat kode-kode seperti ini. Nah, untuk caranya itu kita bisa enter saja. Agar lebih cepat, kita bisa spasi sampai bertuliskan N. Nah, seperti biasa, untuk konfigurasi itu kita masuk ke conf-t. Nah, di sini itu teman-teman bisa ketikkan service password encryption. Ya, teman-teman. Kemudian di sini bisa enter. Dan saya akan coba keluar terlebih dahulu. X. Kemudian saya akan masuk ke enable-nya. Passwordnya jangan dimasukkan. Dan saya akan ketikkan showroom. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa enable password itu sama seperti enable script ya teman-teman. Hanya kode-kode saja. Tidak menampilkan password yang asli ya teman-teman. Nah, tapi menggunakan service password encryption untuk mengubah enable password menjadi semacam encryption seperti ini tidak aman karena bisa di-crack melalui browser. Jadi di browser ketika Cisco password date nanti kita akan mempaste dari kode enable passwordnya. Nanti di browser tersebut itu bisa kelihatan passwordnya. Jadi pastinya lebih aman menggunakan yang enable speed daripada enable password. Nah, kita bisa close saja ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga yaitu konfigurasi IP di router. Untuk topologi yang ini saya hapus saja ya teman-teman. Kita bisa tambahkan router, menggunakan router yang 2811. Kita tambahkan di sebelah sini. Kemudian saya akan tambahkan switch yang 2960. Sebelah sini. Kemudian saya akan menambahkan 3 PC ya teman-teman. Nah, di sini kita tata terlebih dahulu agar rapi. Nah, teman-teman bisa menggunakan kabel yang otomatis. Lalu teman-teman bisa sambungkan dari router ke switch. Nah, di sini kita semuanya itu menggunakan kabel yang otomatika. Switch ke PC, juga sambungkan. Nah, pada bagian bawah itu atau kelompok yang bawah itu nantinya blok subnetnya itu sama. Tetapi pada yang di atas ini itu menggunakan blok subnet yang berbeda. Jika blok subnetnya berbeda, kita bisa ping. Jadi misalnya pada PC 1 ke PC ini tidak bisa karena subnet masnya itu berbeda. Seperti video yang sebelumnya, kita harus mengisi IP terlebih dahulu atau mengkonfigurasikan IP. Nah, saya akan mencatat sebuah IP terlebih dahulu. Pada PC 3 itu IP-nya berbeda ya teman-teman, yaitu 20.20.20.2/24. Kemudian untuk routernya itu mengarah switch nanti akan saya menggunakan blok subnet 10.10.10.1/24. Kemudian untuk router ke PC 3 itu blok subnetnya adalah 20.20.20.1/24. Nah, untuk networknya itu saya akan buat 10.10.0/24. Nah, jadi kira-kira IP-nya itu akan seperti ini ya teman-teman. Saya akan menjelaskan topologi terlebih dahulu. Nah, jadi router ini akan mempunyai 2 jalur, yaitu jalur yang mengarah ke switch, kemudian jalur yang mengarah ke PC 3. Kita akan lanjut saja ke konfigurasinya. Di sini saya akan masuk ke routernya dan kita bisa ke CLI. Nah, untuk yang S or no, kita itu bisa ketikkan yang N atau no ya teman-teman. Kalau sudah kita bisa enter dan coba enter lagi. Langsung saja kita pindah ke N.
untuk masuk ke mode enable. Nah, kemudian saya akan masuk ke conf. Nah, saya akan membuat jalur yang mengarah ke suite terlebih dahulu, yaitu in spasi fa0/0, kemudian enter. Kemudian di sini ketik lagi IP add untuk menambahkan IP-nya ya teman-teman. Nah, di sini kan IP-nya itu adalah 10.10.10.1, maka itu kita bisa ketikkan 10.10.10.10.1. Biasanya kita bisa ke mikrotik menggunakan /24 ketika akan menambahkan sebuah IP. Tapi jika di sini itu tidak bisa menggunakan, tetapi kalau di sini itu menggunakan subnet max yang lengkap yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter. Saya akan ketikkan 0sh. Nah, jadi untuk jalur yang FA0 atau jalur yang mengarah ke suite itu sudah jadi. Kemudian saya akan membuat yang mengarah ke PC, yaitu kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita bisa ketikkan in spasi FA0/1. Saya akan membuat jalur yang mengarah ke PC 3. Setelah itu enter dan kemudian IP add seperti tadi ya teman-teman. Kita langsung tuliskan saja 20.20.20.1. Kemudian tambahkan netmax-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian enter. Lalu di sini ketikkan 0sh. Nah, sekarang itu kita akan konfigurasi IP masing-masing PC ya teman-teman. Di sini saya akan coba membuat di PC 1 terlebih dahulu. Masuk ke PC 1, lalu kita ke menu desktop dan pilih IP configuration. Untuk IP-nya itu adalah 10.10.10.2. Di sini kita tuliskan di IPv4 address itu 10.10.10.2. Kemudian subnet mask-nya itu kita isi yaitu 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya itu bisa kita isi 10.10.10.0. Kita bisa close saja. Di sini saya akan menambahkan pada PC 2. Caranya sama ya teman-teman, IP configuration dan untuk IP-nya itu adalah 10.10.10.3. Untuk subnet mask-nya itu sama ya teman-teman, 255.255.255.0. Dan untuk default gateway-nya itu adalah 10.10.10.0. Jika sudah, kita bisa close saja. Nah, jadi saya akan menambahkan pada PC 3-nya. Kita ke desktop, ke IP configuration. Nah, pada PC 3 itu nanti akan saya menambahkan IP-nya yaitu 20.2 ya teman-teman. 20.20.20.2. Untuk subnet mask-nya itu kita isi 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya bisa menggunakan yaitu 20.20.20.1. Nah, di sini kita close saja. Nah, jadi tadi saya ada kesalahan pada PC 2-nya. PC 2-nya di sini saya akan coba perbaiki. Nah, untuk default gateway-nya itu harusnya 10.1. Sini kita close saja. Nah, selanjutnya saya akan uji coba ya teman-teman. Bisa coba menggunakan ping ataupun dengan mengirimkan surat. Di sini saya akan mengirimkan surat saja. Ini. Kemudian kita taruh pada PC 1 dan PC 2-nya. Nah, di sini terlihat successful ya teman-teman. Jadi itu sudah berhasil dan saling terhubung atau sudah saling bisa berkomunikasi. Di sini saya akan coba buka PC 2 dan masuk ke command prompt. Saya akan coba ping. Nah, untuk coba pingnya itu milik PC 3, yaitu ping 20.20.20.2. Nah, jadi itu tentang ya teman-teman. Dan saya akan coba kirim surat pada PC 2 dan PC 3-nya. Kita klik surat.
lalu kita taruh pada PC 2 dan PC 3. Nah, di sini terdapat tulisan successful ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah konfigurasi router dan PC-nya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perintah EN. Nah, di sini kita buka router pada mode CLI. Tadi kan sudah kita pakai. Di sini kita keluar terlebih dahulu dan coba masuk ke AM atau enable. Kemudian saya akan masuk ke conft. Nah, jika kita menambahkan perintah conft itu, maka di sini terdapat tulisan config ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan coba masukkan in fa 0/0. Nah, maka berubah menjadi config if. Kemudian kita bisa keluar terlebih dahulu. Kita coba exit 2 kali ya teman-teman. Nah, ini di mode rootnya tidak ada tulisan config ya teman-teman.